Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas kaidah penting yang berkaitan dengan bacaan surat Al-Insyirah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. Sini pengucapan huruf A termasuk huruf tarqiq, ya. Kemudian A ini termasuk huruf syiddah dan jahar. Jadi jelas, ya, keluar dari pangkal tenggorokan. Ya. Alam, kemudian huruf la ini termasuk huruf tawassut, ya, baina syiddah war rakhawah. Kemudian setelahnya huruf mim yang sukun. Mim juga huruf tawassut. Maka ketika sukun huruf mim dia tidak tertahan, ya. Dan tidak juga mengalir secara keseluruhan, namun mengalir sebahagian. Nun juga demikian, nun termasuk huruf tawassut. Na, ya. Nashrah. Kemudian huruf sya, ini huruf yang keluar dari tengah-tengah lidah. Kemudian sya termasuk huruf rakhawah. Kemudian hamas dan tafashi. Mana tafashi? Intisyarur rih, menyebarnya udara fil fam, itu di mulut. Nash, ya. Kemudian ketika pengucapan huruf sya, jadi dorongannya dari tengah lidah. Kemudian gigi seri atas dan bawahnya tidak rapat, ya. Nash, ya, yaitu mengalir udara dan suara. Kemudian ada intisyarur rih, tersebarnya udara di mulut. Alam nashrah laka sadrak, ya. Kemudian ha, ini ha termasuk huruf hamas. Kemudian rakhawah. Nashrah, ya, ha keluar dari tengah-tengah tenggorokan. Kemudian laka, huruf kaf, ini huruf termasuk huruf syiddah. Dia keluar dari pangkal lidah, ya, ke depannya sedikit, gitu, menempel pada langit-langit yang lunak dan yang keras, gitu. Nashrah laka, laka, ka, huruf tipis. Kemudian sad, ini huruf safir sughra, keluar dari ujung lidah, berada di ujung gigi seri bawah. Kemudian ujung gigi seri atas bawahnya rapat. So, ya, dan ini termasuk huruf itbaq, yaitu mana itbaq itu ilsaq, ya, huruf yang tebal. Posisi punggung lidahnya terangkat, kemudian suaranya terkumpul antara punggung lidah dengan langit-langit atas. So. Kemudian dal, ini sad, dal huruf yang keluar dari ujung lidah menempel pada usul thanaya al-ulya, sad, ya. Dan di sini qalqalah sughra karena terdapat di tengah kalimat. Dan pantulannya di sini yaitu qalqalahnya dibaca kecil karena dia termasuk qalqalah sughra. Sad, sadrak. Kemudian ra dibaca tebal. Ra termasuk huruf tafkhim, itu huruf tebal. Huruf tikrar, huruf yang bergetar. Kemudian ra juga termasuk huruf tawassut, ini baina syiddah wal rakhawah. Sadrak, sadrak, gitu. Kemudian kaf yang ketika sukun itu hamas di huruf kaf tidak boleh berlebihan karena dia termasuk huruf syiddah, tetap mengalir udara yang namun tidak boleh berlebihan karena dia huruf syiddah. Dari sisi suara huruf kaf itu tertahan. Alam nashrah laka sadrak. Baik. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa di sini huruf yang keluar dari dua bibir. Wa. Wa wada'na, itu dengan memunyungkan mulut ketika awal pengucapan huruf waw. Wa. Dan waw ini termasuk huruf yang tipis. Kemudian
huruf dhad ini huruf yang keluar dari hafah, ya. Hafatul lisan. Dari sisi lidah bagian belakang yang menempel pada langit-langit pada gigi geraham atas. Namanya gigi geraham yaitu tawahin al-ulya yang dimaksud. Karena geraham terbagi 3. Ya, tawahin itu setelah gigi geraham, dhahik gigi geraham pertama. Wa wada'na, kemudian ain, ini huruf yang keluar dari tengah tenggorokan. Dan ain termasuk huruf tawassut, yaitu baina syiddah wal rakhawah. Jadi ketika sukun tidak tertahan dan tidak juga mengalir secara keseluruhan. Wa wada'na, wa wada'na. Sementara huruf dhad tadi dia huruf rakhawah. Ya, namun dia punya sifat istitalah kemudian itbaq. Ya, termasuk huruf itbaq juga huruf dhad. Itu lebih tebal daripada huruf tafkhim. Ya. Wa wada'na 'anka, huruf ain sama keluar dari tengah tenggorokan. Kemudian nun sakinah di sini, nun yang sukun setelahnya huruf kaf, ini termasuk ikhfa. Jadi ikhfa itu baina idhar wa idgham, di antara idhar dan idgham. Jadi bunyinya samar. Tidak cenderung ng, ya. Karena bunyinya antara menjelaskan bunyi nun dengan memasukkan ke dalam huruf kaf. Jadi bunyi nunnya itu samar. Anka dan tipis. Wa wada'na anka wizrak. Wi, ya, waw, huruf yang keluar dari dua bibir. Waw termasuk huruf rakhawah. Dari sisi suara dia mengalir, kemudian kalau udara tertahan. Wiz, kemudian za, ini huruf shafir wusta. Shafir yang pertengahan. Ya, wiz. Jadi huruf za itu huruf yang keluar dari ujung lidah, berada di ujung gigi seri bawah. Sementara ujung gigi seri bawah dan atasnya rapat. Wiz, gitu. Dia termasuk huruf apa? Rakhawah, mengalir. Suaranya mengalir, akan tetapi udaranya tertahan karena dia huruf jahar. Wiz, ini beda antara huruf di 3 huruf shafir. Yaitu bedanya di huruf za dia tidak mengalir udara, akan tetapi yang mengalir hanya suara. Wizrak. Kemudian ra di sini juga dibaca tebal karena fathah. Ya. Wa wada'na 'anka wizrak. Baik, kemudian alladzi anqadha dhahrak. Alladzi, ini huruf di sini a juga sama dibaca tarqiq. Kemudian a termasuk huruf syiddah. Alladzi, huruf lam ini juga termasuk huruf tarqiq. Ya, kemudian sifat yang lain dia termasuk tawassut, ya. Kemudian za, alladzi ini ujung lidah di ujung gigi seri bawah. Jadi tekanannya dengan ujung gigi seri atas, bukan bawah, maaf. Itu alladzi, gitu ya. Alladzi, huruf za ini yang mengalir hanya suara, tidak boleh mengalir udara. Jadi tidak ada udara yang keluar karena dia bukan huruf hamas. Dia rakhawah kemudian jahar. Gitu. Alladzi gitu. A, pengucapan a ini termasuk huruf syiddah dan jahar. A. Ya, setelahnya nun yang sukun, kemudian qaf. Berikutnya huruf qaf. Ini termasuk ikhfa. Karena qaf huruf isti'la, itu huruf yang keluar dari pangkal lidah menempel pada langit-langit yang lunak. Ya. Qa, huruf syiddah kemudian jahar. Jadi tertahan suara dan udara. Jadi tidak ada udara yang mengalir ketika pengucapan huruf qaf. Dan dia termasuk huruf isti'la, yaitu huruf irtifa, yaitu terangkat suara ke langit-langit atas, huruf tebal. Maka ikhfanya di sini juga dibaca tebal. A, tapi pengucapan a-nya tidak boleh ikut, cenderung ke nun, jangan ang, tapi a. Itu alladzi anqadha dhahrak.
Anqadha. Yang pertama dhad itu yang keluar dari sisi lidah menempel pada tawahin al-ulya, gigi geraham atas. Ada 3 tawahin, ya, 2, ketiga dan keempat. Di situ tekanan dan sandaran. Ya, tidak boleh penekanan huruf dhad itu dari sisi lidah bagian depan, ya, karena akan menjadi lam yang ditebalkan atau dal yang ditebalkan. Anqadha, gitu. Anqadha wahrak. Wa. Kemudian huruf wa, ujung lidah di ujung gigi seri atas. Wa. Ya, juga huruf rakhawah. Ya, mengalir suara akan tetapi udaranya tertahan karena dia huruf jahar. Jadi tidak ada udara yang keluar ketika pengucapan huruf wa. Alladzi anqadha dhahrak. Kemudian ayat berikutnya wa rafa'na laka dzikrak. Wa ra. Ini waw sama huruf tipis keluar dari dua bibir. Kemudian ra tebal di sini. Fa ini huruf yang keluar dari perut bibir bawah, ya, dengan ujung gigi menempel pada ujung gigi seri atas. Fa, dan fa termasuk huruf hamas, ya. Kemudian rakhawah, jadi mengalir suara dan udara. Fa dan tipis. Fa termasuk huruf tarqiq. Wa rafa'na. Kemudian ain di sini sama, ketika sukun dia tidak mengalir dan tidak tertahan. Jadi mengalir sebahagiannya. Wa rafa'na laka dzikrak. Zi, huruf za ini tekanannya dari ujung lidah di ujung dua gigi seri atas. Zi mengalir dia suaranya tapi tidak boleh mengalir udara karena za termasuk huruf jahar. Wa rafa'na laka dzikrak. Kemudian ayat berikutnya fa inna ma'al usri yusra. Fa, ya, tipis. Ya. Fa inna, ucapan i tidak boleh cenderung ke nun. Jangan sampai bunyinya, ya, masuk ke hidung atau ke pangkal hidung, tidak boleh. Karena a itu termasuk huruf syiddah, ya, dan jahar. Dan dia bukan huruf khayshum. Fa in, gitu. Fa inna ma'al usri yusra. In. Jadi tekanannya dari mana? Dari tengah tenggorokan. Kemudian sin, ini huruf rakhawah dan hamas. Kemudian huruf safir sughra. Usri, tetap mengalir udara dan suara ketika sukun. Fa inna ma'al usri yusra. Ya. Ra di sini dibaca tipis karena berharokat kasrah. Usri, gitu, ya. Di posisi lidah ketika pengucapan huruf tarqiq itu di bawah, itu istifal. Posisi bagian belakangnya lidah, tidak boleh terangkat. Kemudian juga suaranya mengalir dari bawah. Fa inna ma'al usri yusra. Kemudian inna ma'al usri yusra. Inna, sama seperti tadi penjelasannya, pengucapan a, i di sini tidak boleh cenderung ke nun, gitu. Inna ma'al usri yusra. Ya, jadi ketika waqaf di sini hanya 2 harokat, tidak boleh lebih. Baik, kemudian fa idza faraghta fansab. Fa idza, sama di sini, ya, pengucapan hamzahnya jelas, ya. Fa idza, za, ujung lidah di ujung gigi seri atas, mengalir suara, tidak boleh mengalir udara karena dia huruf rakhawah dan jahar. Fa idza faraghta, ra-nya tebal, fa tipis, faraghta. Jadi fa kemudian ra-nya yang tebal. Ra yang sukun di sini juga tebal karena ra huruf rakhawah kemudian jahar. Jadi mengalir dia suara. Faraghta tetap dibaca tebal karena sebelumnya fathah. Kemudian huruf ta, ini huruf hamas, huruf yang keluar dari ujung lidah
berada di usul tsanaya al-ulya, dan ta termasuk huruf syiddah. Ya, kemudian dia huruf hamas. Jadi tetap mengalir udara yang namun tidak boleh berlebihan. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. Fa tipis. Kemudian nun yang sukun di sini setelahnya huruf shad. Ini huruf apa? Ikhfa. Ya. Shad ini termasuk huruf apa? Huruf shafir sughra atau shafir kubra. Shad termasuk huruf shafir kubra. Ya. Kemudian shad juga termasuk huruf itbaq. Ya, maka ikhfanya di sini dibaca tebal. Fansab fa idza faragta fansab. Ya, sa huruf tebal. Jadi bagian punggung lidahnya terangkat. Ya. Terangkat ke langit-langit atas. Fansab fa idza faragta fansab. Fa. Jadi huruf fa ini tidak boleh cenderung ke nun. Sehingga ketika pengucapan fa itu masuk ke khayshum ini tidak boleh. Tetap dia dibaca ya jelas fa. Fansab fa idza faragta fansab. Baik. Kemudian ayat yang terakhir wa ila rabbika farghab. Rabbika fa. Ya, di sini ra-nya dibaca tebal. Wa ila la di sini juga dibaca dua harakat panjang kanan mad tabi'i. Wa ila rabbika gitu ya, tipis di sini. Yang tebal hanya ra. Ba ini keluar dari dua perut bibir bagian luar. Rabbika, jadi rapatnya bibir ini lebih kuat dibandingkan pengucapan huruf mim. Wa ila rabbika farghab. Fa tipis ya, dan ra-nya tebal karena sebelumnya fathah. Farghab. Karena ra ini huruf tawassut maka tidak tertahan dan tidak juga mengalir secara keseluruhan apalagi sampai memantul, maka tidak boleh. Dia tetap dibaca baina syiddah war rakhawah. Farghab. Ra juga tebal. Keluar dari ujung tenggorokan dan ra termasuk huruf rakhawah dan jahar. Ya, berarti yang mengalir hanya suara tetapi tidak boleh mengalir udara. Kemudian ini qalqalah kubra karena di akhir huruf ba, karena ba huruf tipis maka qalqalahnya di sini tetap dibaca tipis. Wa ila rabbika farghab. Gitu. Baik, kita ulang dari awal. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. طيب demikian wallahu taala a'lam.